Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pengajian kita pada malam ini, kita luruskan niat kita dulu sebagaimana niat yang diajarkan oleh guru-guru saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'lima wa ta'alluma wa tadhkira wa tadhakkura wan naf'a wal intifa wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha wajhillah wa mardati wa qurbi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, nih pada pertemuan kali ini kita akan membahas, karena di sini masih bulan Rabiul Awal, di mana bulan kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ada sebuah kitab karangannya Al-Imam Syihabuddin, atau yang biasa kita kenal dengan Ibnu Hajar. Namanya Syihabuddin, itu julukannya Imam Ibnu Hajar. Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Nah, Ibnu Hajar ini ada dua. Ada Ibnu Hajar Al-Haytami, ada juga Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami itu adalah murid dari Syekh Zakaria Al-Ansori. Jadi Ibnu Hajar Al-Haytami punya guru. Nama gurunya diantaranya yaitu Syekh Muhammad Zakaria Al-Ansori. Nah, kemudian Syekh Muhammad Zakaria Al-Ansori punya guru lagi namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Syekh Zakaria ini diapit antara dua batu, yang Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menjadi guru beliau dan punya murid yang beliau anggap juga beliau ini ulama besar, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan kitab ini adalah kitab karangannya Ibnu Hajar Al-Haytami yang diberi nama Nikmatul Kubro alal alam fi maulidi sayyidil waladi Adam. Di sini menceritakan tentang keutamaan maulid. Bagaimana kalau maulid itu diadakan, kemudian dijelaskan juga di sini kutipan-kutipan dari para sahabat, kutipan-kutipan dari para wali Allah, para ulama sufi, ulama salaf terdahulu. Di sini Ibnu Hajar Al-Haytami ini beliau mengambil kutipan-kutipan tersebut yang berkaitan tentang maulid. Di pasal pertama beliau menjelaskan faslun fi bayani fadli maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan, pasal menjelaskan tentang keutamaan maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dijelaskan qala Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq radhiyallahu anhu berkata, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu yang menjadi khalifah yang pertama setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau apa? Man anfaqa dirhaman, barang siapa yang dia menginfakkan dirham, 1 dirham,
Kalau sekarang ya 1.000, 2.000 atau berapapun itu. Orang kok mau menginfakkan hartanya buat apa? Ala qiraati maulidin nabi, untuk supaya adanya pembacaan maulid nabi. Kok ada orang kalau sekarang nih, masya Allah, alhamdulillah, kalau ada maulid nih sering muter jalan. Kadang kalau sekarang untuk musola pakai celengan, ini untuk maulid. Kalau sebagian juga masih ada yang pakai proposal terus muter bawain kerdus. Buat apa? Buat maulid. Oh, masya Allah. Kata Sayyidina Abu Bakar, orang yang infak 1 dirham, kalau sekarang berapapun itu, pokoknya orang yang infakkan hartanya untuk pembacaan maulid, kana rofiki fil jannah. Maka kata Sayyidina Abu Bakar apa? Maka nanti orang yang infakin itu ketika di surga akan menjadi sahabatku ketika di surga. Maka Sayyidina Abu Bakar itu surganya barengan sama Nabi, yang menjadi surga yang paling tinggi. Maka kok kalau ada orang yang infak untuk maulid, maka nanti bareng sama Abu Bakar. Ketika bareng sama Sayyidina Abu Bakar, otomatis bareng sama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu khalifah kedua yang menjadi penggantinya baginda Rasulullah SAW setelah Sayyidina Abu Bakar, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau berkata, barang siapa yang mengagungkan maulid Nabi, maka sungguh dia telah menghidupkan Islam. Jadi kalau orang tandanya orang itu dia menghidupkan Islam, oh ini orang ini ngagungin Islam, ayo kita korban buat Islam, ayo kita hidupkan Islam. Di antara contohnya yaitu adalah dengan dia mengagungkan maulid Nabi. Kata siapa? Bukan kata saya, ini kata Sayyidina Umar bin Khattab. Orang yang mengagungkan maulid, maka sungguh dia telah menghidupkan Islam. Wa qala Utsman radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman itu khalifah yang ketiga. Beliau berkata, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama syahida ghazwata Badrin wa Hunain. Kata Sayyidina Utsman bin Khattab, barang siapa yang menginfakkan dirham, 1 dirham untuk pembacaan maulid Nabi, maka seakan-akan dia itu telah ikut perang Badar dan perang Hunain. Ini Ashabul Badar nama-namanya aja loh, kalau ditulisin itu masya Allah, setan pada takut. Bisa jadi penjagaan kalau nama-nama Ashabul Badar yang 313. Ada namanya salawat Badar, bi ahlil badri ya Allah, itu namanya salawat Badar. Kita baca salawat Badar aja baru dibacain salawatnya, belum nama-namanya. Itu punya keutamaan yang tersendiri. Nah, orang yang infak dirham, 1 infak buat pembacaan maulid, maka kata Sayyidina Utsman, seakan-akan dia ikut menjadi anggota, menjadi peserta dari perang Badar dan perang Hunain. Kemudian waqala Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib yang menjadi khalifah keempat. Jadi Sayyidina Abu Bakar, setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, yang menggantikan Sayyidina Abu Bakar yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah Sayyidina Umar bin Khattab wafat, digantikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Setelah itu digantikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata Sayyidina Ali apa? Kata Sayyidina Ali, barang siapa yang mengagungkan maulid, wa kana sababan li qiraatihi, dan adanya dia itu menjadi sebab pembacaan maulid tersebut. Di situ yang tadinya nggak ada maulid, gara-gara dia jadi ada maulid. Maka apa? La yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Maka nanti kalau dia mati, nggak keluar dari dunia kecuali pasti dengan agama Islam. Islam melekat pada tubuh dia. Dan nanti ketika di akhirat, wa yadkhulul jannata bighairi hisab, orang itu akan masuk ke dalam surga tanpa hisab.
Kemudian waqala Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu ini juga merupakan sahabat, yaitu ulama yang sufi yang menjadi salah satu anak angkat dari Ummu Salamah Ummul Mukminin. Nah, kata Sayyidina Hasan Al-Basri apa? Wadittu law kana li mithlu jabali Uhudin dhahaban fa anfaqtuhu ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin, seandainya kok aku punya, kata Sayyidina Hasan Al-Basri, seandainya aku punya emas satu gunung Uhud, ada satu gunung Uhud itu isinya emas semua punya aku, kata Sayyidina, aku pengen semuanya itu saya infakkan untuk pembacaan maulid Nabi, kata Sayyidina Hasan Al-Basri. Wa qala Junaid Al-Baghdadi qaddasallahu sirrahu, berkata Sayyidina Junaid Al-Baghdadi rahmatullahi alaihi qaddasallahu sirrah, man hadara maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa azama qadrahu faqad faza bil iman. Barang siapa yang hadir maulid, ada maulid dibaca, ada maulid diadain di mana, di sana dia hadir, dan dia hadir apa? Wa adzama qadrahu, semata-mata untuk mengagungkan Nabi. Jadi dia datang ke situ, oh di sana makanannya biasanya enak, enggak. Oh di sana kalau saya udah diundang nih, kalau nggak diundang nggak datang nggak enak, enggak. Oh apa enggak? Saya kan nanti yang di situ, enggak. Dia datang semata-mata karena mengagungkan maulid, karena mengagungkan Nabi, bukan karena alasan-alasan yang lain. Diajak temannya, ayo ikut deh, kalau udah diajak nggak enak nggak ikut, enggak. Dia datang hadir maulid semata-mata mengagungkan maulid, faqad faza bil iman, maka dia telah sukses dengan imannya. Maka iman yang sukses yaitu diantara tandanya adalah dengan hadir maulid. Kata siapa? Kata Syekh Junaid Al-Baghdadi. Wa qala Ma'ruf Al-Karhi qaddasallahu sirrah, man hayya'a ta'aman li ajli qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jama'a ikhwanan wa aqada sirajan wa labisa jadidan wa tabakhara wa ta'attara ta'dhiman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam hasyarallahu yaumal qiyamati ma'al firqatil ula minan nabiyyin wa kana fi a'lal illiyin. Kata Syekh Ma'ruf Al-Karhi, beliau berkata, ini termasuk salah satu ulama sufi zaman dulu, ulama besar. Kata beliau apa? Barang siapa yang menyiapkan makanan untuk pembacaan maulid Nabi, jadi biasa kalau ada maulid Nabi di situ ada petugas yang nyiapin makanan. Petugas yang nyiapin makanannya aja loh dapat barokahnya, dapat pahala yang gedenya, apalagi yang bacanya, apalagi yang hadir, semuanya dapat bagian ketika pembacaan maulid Nabi. Orang yang menyiapkan makanan untuk pembacaan maulid Nabi, wajama ikhwanan, dan ngumpulin orang, teman-temannya dikumpulin, saudaranya dikumpulin, ayo di sana ada maulid, ayo kita hadir. Dikumpulin teman-temannya, tetangga-tetangganya diajakin untuk hadir maulid. Wa auqada sirajan, kemudian misalnya kita di musola lampunya dinyalain, dihias-hias, diterangin lampunya, ada kasih hiasan-hiasan. Wala bisa jadi, dan terus dia pergi maulid pakai baju yang bagus, pakai baju yang baru kalau ada. Watabakhoro, kemudian ketika di acara majelis maulid tersebut dia ikut bakar bukhur, tiang asap-asap itu dibakar yang wangi, bakar bukhur. Wata'at toro, kemudian dia pakai wangi-wangian, minyak wanginya dikelilingin, dia pakai minyak wangi. Kenapa dia nggak? Dia itu nyiapin makanan, dia itu ngajak orang-orang, ngumpulin orang, nyalain lampu, ngeramein tempat maulid, pakai baju baru, bakar bukhur, kemudian dia itu pakai wangi-wangian buat apa? Ta'dziman li maulidin Nabi, untuk mengagungkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kayak gitu karena ta'zim, karena mengagungkan, maka kata Sayyidina Syekh Ma'ruf Al-Karhi,
hasyarahullahu yaumal qiyamah ma'al firqatil ula minan nabiyyin wa kana fi a'lal illiyin. Nanti ketika di akhirat dia akan dibangkitkan bersama para nabi. Nanti termasuk firqatul ula, termasuk kelompok yang pertama, kelompok yang utama, yaitu kelompoknya para nabi, nanti letaknya di fi a'lal illiyin, di bagian yang paling atas. Wa qala wahidu asrihi wa faridu dahrihi al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, ma min syakhsin qara'a maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam ala milhin au burrin au syai'in akhar minal ma'kulat illa dhaharat fihil barakah fi kulli syai'. Wasala ilaihi dzalikal ma'kul fa innahu yattaribu wa la yastakirru hatta yaghfirullahu li akili. Kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, kata beliau, orang kalau di situ ada pembacaan maulid, kemudian maulid di situ dia bawa, ada di situ ada burin, ada garam, ada ala milhin, ada garam, ala auburin, atau ada gandum di situ, au syai'in akhor. Pas lagi ada maulid di situ dia bawain makanan-makanan, adain bawain garam, bawain beras di situ, supaya beras tadi, garam tadi atau makanan-makanan itu kena cipratan maulid Nabi, kena bacaan maulid Nabi. Garam tadi, makanan-makanan tadi dibacain maulid Nabi. Illa dhaharat fihil barakah fi kulli syai', maka makanan-makanan tadi di dalamnya terdapat barokah. Jadi makanan yang di dalamnya dibacain dibacain maulid, makanan itu barokah. Jadi kalau biasa lagi maulidan ada makanan, dia dimakan. Kenapa? Karena makanan yang disediain di situ ada habis kena bacaan maulid Nabi. Yang mana kok makanan kena bacaan maulid Nabi, maka makanannya tadi kena barokah, ada barokahnya. Kata siapa? Bukan kata saya. Kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Bahkan apa? Kalau udah misalnya di situ makanannya kena barokah, habis dibacain maulid makanannya, minumannya kena ada barokah, kemudian dimakan, kemudian diminum, masuk ke dalam perut, wasala ilaihi min dzalikal ma'kul, terus dia makan, setelah makan masuk ke dalam perut, maka makanan tadi yang habis dibacain maulid di dalam perut ya toribu, nggak bisa diem, bergolak, wah goncang dia, nggak bisa diem. Wala yastakiru, dia nggak bisa diem sama sekali. Sampai apa? Hatta yaghfirullah li akili, sampai di Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang yang makan dia tadi. Jadi makanan yang dihadirin maulid itu di dalamnya ada barokahnya. Kok makan, kita makan masuk ke dalam perut, makanan yang ada dalam perut dia goyang terus, nggak bisa diem. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampunilah orang yang makan saya. Orang yang makan makanan, yang makanannya di situ disediakan setelah pembacaan maulid. Jadi habis dibacain maulid, makan di situ, minum di situ, makanannya nggak bisa diem, dia mintain ampunan sama Allah, nggak mau berhenti sampai orang itu diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Kata siapa ini? Kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Bahkan dilanjutkan kata beliau, wa in quri'a maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma'in faman syariba min dzalikal ma dakhala qalbuhu alfanurin wa rahmah. Bahkan kalau di situ dibacakan maulid Nabi ke atas air, ada air, biasanya kalau zaman dulu tuh ada botol, dibuka botolnya, taruh buat pas bacain maulid Nabi. Apa enggak sampai ada yang bawa teko, ada yang bawa termos, ada yang bawa macam-macam, dibuka, taruh di tengah-tengah, yang lain maulidan, taruh di tengah-tengah buat apa? Supaya kena bacaan maulid. Maka apa? Kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, kok air kena bacaan maulid, maka dalam air tersebut, kok orang minum air tersebut, maka masuk ke dalam hatinya 1000 cahaya. 1000 cahaya dan 1000 rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang habis minum itu, wa kharaja minhu alfu gillin wa illatin,
maka orang yang habis minum air, yang habis dibacain maulid, yang di situ terdapat 1000 barokah, 1000 nur, 1000 cahaya, 1000 rahmat, kok orang minum air yang dibacain maulid tadi, maka hilang darinya 1000 penyakit. Maka 1000 penyakit ini hilang, wala yamutu dzalikal qalbu yauma tamutul qulub. Dan hatinya nggak akan mati pada hari hati yauma tamutul qulub, pada hari di mana hati-hati ini banyak yang Allah Subhanahu wa taala matikan. Jadi pas fitnah Dajjal, orang-orang banyak ketipu, dan di antara cara supaya nggak kena fitnah Dajjal itu yaitu dengan minum air yang habis dibacain maulid Nabi. Wa man qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dirham maskukatin fiddatin kanat aw dhahaban wa qala tilka darahim bi ghairiha waqat fihal barakah wala yaftakiru sahibuha wala tafrugu yaduhu bi barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masih kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi bahwa barang siapa membacakan maulid ke atas dirham, ada uang dibacain maulid, di situ uang dibawa pas lagi majelis maulid, nah ini uang nih kena bacaan maulid. Uang yang kena bacaan maulid, maka kalau zaman dulu ala dirham maskukan fiddah kanat au dhahaban, entah itu dirham yang dari emas ataupun yang dari perak, dinar yang dari emas. Pokoknya kalau zaman dulu emas, perak, dinar, dirham. Kalau zaman sekarang pembayaran kita ya pakai uang. Uang kok dibacain maulid, maka waqala totil kadirham bi ghairiha, dibawa pulang sampai di rumah kecampur sama uang yang lain. Padahal yang lain nggak dibawa, yang dibawa cuman yang ada di kantong aja misalnya. Dibawa yang di rumah nggak dibawa, kecampur taruh di rumah uangnya, maka waqa'at fihal barokah, maka uang-uangnya tersebut menjadi barokah semuanya. Bahkan apa? Wala yaftakiru sahibuha, orang yang punya uang yang dibacakan maulid, kemudian uang tadi ditaruh di rumah dicampurin sama uang yang lain, maka uangnya barokah dan dia nggak akan fakir. Wala tafrugu yaduhu bi barokati Nabi, dan tangannya nggak akan pernah kosong, ada aja terus. Di antara bi barokati Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sebab barokahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimallah, kata al-Imam Asy-Syafi'i, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya ta'aman wa akhla makanan wa amila ihsanan wa sara sababan li qiraatihi ba'athallahu yaumal qiyamati ma siddiqin wa syuhada wa sholihin wa yakunu fi jannatin na'im. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, barang siapa mengumpulkan orang untuk maulid Nabi, saudara-saudaranya dikumpulin, tetangga-tetangganya dikumpulin, wahayya atau aman, habis itu dia nyiapin makanan, wa akhla makanan, dia masak makanannya, wa amila ihsanan, dia berbuat baik ketika maulid tadi, wa sara sababan liqiraatihi, dan menjadi sebab adanya maulid gara-gara dia, ba'asallahu yaumal qiyamah masiddiqin wasyuhada wassolihin. Nanti ketika di hari kiamat dia akan dibangkitkan bersama para siddiqin, para syuhada, para solihin di surga Jannatul Naim, dalam surga. Qala Asiri As-Saqati, Al-Imam Asiri As-Saqati, beliau berkata, man qasada maudian yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudatan min riyadil jannah li'annahu ma qasada dzalikal maudi illa li mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kok datang ke tempat yang di situ dibacakan maulid, maka sesungguhnya dia itu bukan hanya sekedar datang ke situ, tapi hakikatnya dia itu mendatangi taman-tamannya surga.
Jadi kalau di situ dibacain maulid Nabi, maka seakan-akan dia itu mendatangi taman-taman surga. Karena apa? Kok orang datang ke tempat yang di situ adalah dibacakan kisah maulid yang mana orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya di situ merupakan tempat yang penuh dengan kecintaan. Maka kok datang seakan-akan kayak datang ke taman-taman surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang kok kalau cinta kepadaku, kata Nabi, maka sungguh dia nanti bersamaku di surga. Di antara bukti cintanya kita ke Nabi apa? Di antara bukti cinta yang bisa kita tampakkan ketika hari kelahirannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ikut memperingatinya. Qala Sultanul Arifin Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti qaddasallahu sirrahu wa nawwara dharihahu fi kitab musamma bi wasail fi syarhi syama'il. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau berkata dalam kitabnya, namanya kitab karangan beliau namanya Wasail fi Syarhi Syama'il. Di situ dijelaskan, ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikatu dzalikal bait awil masjid awil mahallah. Kok ada rumah, apa enggak masjid, apa enggak tempat manapun kok dibikin maulid? Di sini kita musola, kita ngadain maulid, kadang juga di rumah bikin maulid dan juga sekalian rumah bikin maulid, apa enggak tempat-tempat di mana dibikin maulid? Kok tempat diadakan maulid? Kata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, maka tempat tersebut dikerumuni oleh malaikat. Bahkan kata pendapat ulama yang lain, dikerumuni bukan sehari dua hari, bahkan selama 1 tahun penuh itu malaikat itu kumpul di situ di tempat di mana dibacakan maulid. Maka alhamdulillah di sini di musola pada ngadain maulid, bahkan kadang di rumah juga ngadain maulid. Kalau nggak bisa ngundang teman-teman, nggak usah ngundang yang lain, bikin maulid sendiri, baca sendiri sama anak, sama istri, sama keluarga yang lain. Baca maulid Nabi diadain di rumah supaya apa? Supaya rumahnya itu dapat barokahnya Nabi, sehingga kumpul malaikat di situ. Bahkan malaikat kumpul nggak sehari 2 hari, sampai setahun malaikat itu kumpul di rumah tersebut. Ngasih banyak kitabnya sedikit, tapi sedikitnya ini tentang maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.